Lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Proses pencarian dan evakuasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus berlangsung. Korban meninggal dunia ditemukan di antara reruntuhan bangunan, Saudara. Untuk evakuasi korban, tim SAR harus mengangkat puing-puing dan memotong rangka bangunan. Total 37 santri korban Ponpes ambruk ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu data dari BNPB mencatat ada 26 santri yang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan pada Minggu sore, Saudara, kembali mengevakuasi satu lagi kantong jenazah dari reruntuhan bangunan Ponpes yang ambruk, Saudara. Tampak kantong jenazah ini, Saudara, langsung dibawa ke mobil jenazah untuk dibawa ke RSUD Sidoarjo. Selain fokus mencari korban yang masih tertimbun, tim SAR juga sudah mulai membersihkan puing-puing bangunan Ponpes yang ambruk. Selain evakuasi korban, Saudara, pembersihan puing bangunan pesantren Al-Ghazini Buduran juga terus dilakukan. Pembersihan puing sudah mencapai lebih dari 60%, Saudara. BNPB pun menargetkan pembersihan puing akan selesai esok hari. Untuk pekerjaan yang sudah kita laksanakan ini sudah hampir 60% lebih ya. Harapan saya ini besok ini sudah bisa rata. Cuma ada satu kendala, yaitu beton itu ada yang menempel di bangunan sebelah kiri. Jadi siang ini Pak Muji dari ITS akan datang memberikan bimbingan ke kita sambil mengawasi sehingga pemotongan beton itu tidak menyebabkan gedung itu akan rusak atau runtuh. Dan visual ini adalah momen Arumi Bacin yang merupakan istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat berusaha menguatkan keluarga santri yang menjadi korban ambruknya Ponpes di Sidoarjo, Jawa Timur. Emil Dardak bilang dalam perbincangannya dengan orang tua korban, dirinya meyakinkan keluarga korban bahwa evakuasi sudah dilakukan secara intensif. Sampai hari ini evakuasi dengan alat berat masih berjalan, sehingga orang tua juga merasa concern ini mau berapa lama, ini apakah ini cepat atau lambat proses ini. Nah, tadi kami melihat sendiri dan bisa meyakini betul dan bisa mudah-mudahan bisa meyakinkan orang tua juga bahwa memang proses ini sudah progresnya sudah baik dan sudah sangat intensif. Jadi ada kalau lantai itu jatuhnya seperti ini, maka yang sisi yang ini nih yang jatuh itu masih nempel. Ini yang jadi fokus hari ini, yang ini sudah bersih semua. Perkembangan terkini terkait dengan evakuasi korban Ponpes ambruk di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Andika Pratama. Selamat petang, Arif. Arif, bagaimana perkembangan evakuasi korban dan seperti apa kondisi dari para keluarga korban maupun wali santri yang hingga saat ini masih terus menunggu? Selamat petang Yasir dan saudara. Hingga sore ini proses pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan. Tiga alat berat tidak hentinya membersihkan puing-puing bangunan yang berada di sisi utara dan di sisi selatan lokasi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini. Beberapa saat yang lalu 3 kantung jenazah telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya.
Hingga sore ini sudah 7 hari lamanya wali santri, keluarga santri ini masih bertahan, berharap keluarganya segera ditemukan atau segera teridentifikasi. Saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Fitrimah yang tadi pada beberapa saat lalu ini berbincang langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Ibu Fitrimah, Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Sudah berapa lama menunggu di sini Bu? Sudah 7 hari. 7 hari. Sudah 7 hari ya Bu, sejak hari kejadian begitu. Bu Fitrimah, apa harapan Ibu kepada petugas yang ada di sini Bu? Harapan saya dan semua orang tua para korban ini, tes DNA para korban itu tidak terlalu lama. Hasilnya itu dipercepat gitu kalau bisa kan. Menurut pihak yang menangani DNA ini katanya akan dibawa ke Jakarta dahulu. Dan kami harap itu prosesnya itu di Surabaya aja gitu biar tambah cepat gitu. Karena kami kan sudah berduka dan harus menunggu lama hasilnya itu kan tambah berduka kita. Gitu aja. Adik ini sudah berapa lama mondok di sini Bu? Anak saya sudah 6 tahun jalan mondok di sini, sudah kelas 3 SMA. Ya. Terima kasih Bu Fitrimah. Kami turut prihatin dan turut berduka, semoga ada lekas ada jawaban baik Ibu Fitrimah. Amin. Yasir. Arif, kemudian itu tadi Anda berbincang dengan keluarga Yasir. korban. Lalu bagaimana dengan proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan? Betul batas waktunya itu besok hari tenggat waktu dari pembersihan puing-puing yang dilakukan di sana? Pagi tadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menggelar konferensi pers bahwa ditargetkan besok seluruh puing bangunan ini akan dibersihkan begitu, akan tetapi ada satu bangunan yang menyanggah atau tersambung dengan bangunan lain. Tim ITS tadi juga telah dikerahkan untuk mencari solusi bagaimana membersihkan puing ini. Wakil Gubernur Jawa Timur tadi juga telah memastikan bahwa operasi pencarian ini akan terus dilakukan hingga semua korban ditemukan. Yasir. Kemudian alat berat yang diturunkan ini masih sama atau ada penambahan terutama untuk membersihkan puing-puing? Saat ini 3 alat berat sekaligus diterjunkan selama 24 jam dengan skema pergantian operator alat berat begitu. Selain alat berat, beberapa alat pemecah batu atau pemecah beton juga telah dikerahkan ke lokasi runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran ini, Yasir. Kemudian ini kan catatan dari BNPB masih ada puluhan begitu kan, ada 26, mungkin ini sudah terkoreksi dengan 3 yang dievakuasi hari ini. Sudah ditemukan berarti ya titik di mana korban ini terjebak ataupun tertimbun ya, tinggal proses evakuasinya saja. Benar sekali Yasir, puing bangunan ini ditargetkan dipercepat untuk dievakuasi, dibersihkan begitu agar memudahkan proses pencarian dan evakuasi korban, karena titik ini merupakan salah satu titik terakhir yang diduga masih banyak korban yang tertimbun di lokasi ini. Badan SAR Nasional menyebut lokasi ini merupakan zona A3 atau zona 4 yang mana berada di sisi utara dan di sisi selatan bangunan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung bagaimana proses pencarian santri yang hingga saat ini masih terjebak di Pondok Pesantren Ambruk di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.